Gue bayar dulu sekilo juta. Kalau gitu lu siapin 100 kilo atau lebih. Tentang Chef Bobon buat masakin 100 kilo kepiting. Kalau berhasil kita kasih 100 juta. Ayo guys, kita ganti baju dulu biar bisa ikutan masak bareng. Kita bakalan masak di kampung pemulung. Sebelumnya warga belum pernah cobain kepiting. Ini pertama kalinya. Ayo guys, kita bagiin. Langsung kita kasih 1 ember tiap warga. Semua warga seneng banget. Karena kan mungkin banyak orang ngeliat tuh gua sosok yang amat nggak suka sama dia. Nah, tapi pas gua mau kesini, gua berpikir. Tapi itu bener nggak? Ya, gua nggak suka sama dia. Lu kok kalau ngomong, Gua nggak suka. gue tuh sukanya sama Bobon tuh kayak gini loh. Sebenarnya kalau karena kalau dia kalau lagi bete sama gue juga dia ngomong langsung ke gue gitu. Gue lagi nggak suka sama lu nih gitu. Jadi tapi kenapa? gue coba untuk menyukai orangnya sebagai manusia ya, Om Ded ya. Tapi pas dilihat dari kontennya, tingkah lakunya kan terwakilkan di konten kadang kan. Jadi ya namanya kita nggak pernah ketemu secara langsung. Nah itu yang membuat gue tuh kayak anjir, gue nggak ada alasan buat nyukain orang ini. Udah lu cari-cari? Enggak, iya. Udah, Oke. Berjalannya waktu Om Ded, udah lama nih kan. Oke, gue kan udah semakin dewasa. Gue berharap dia juga semakin dewasa. Oke, udah enggak. Gue khawatir, gue udah pindah di Jakarta ini bakal ketemu dia di satu frame. Oke. Itu yang gue khawatirkan. Bisa di dimanapun apapun. Gue harus berubah nih. Gue harus kedepannya kalau ketemu dia gue harus menunjukkan gue ini seorang abang, ya kan? Karena lu lebih dewasa. Yes. Tapi ternyata makin kesini dengan konten dia yang masak besar dan boleh dibilang merugikan ya, merugikan nama dari Palembang. Makin nggak ketemu lagi nih. Nggak tahu cara menyukai dia, gitu loh. Makanya gue tadi pengen kalau ketemu sini siapa tahu gue bisa, ada ya cara menyukai Willy Salim. Betul. Harus ketemu langsung gitu. Hati ke hati. Iya, tadi pertanyaannya tadi apa, Om Ded? Oke, jadi tapi balik dulu. Lu tuh pernah bareng sama dia nggak satu frame? Pernah. Itu yang membuat gua nggak suka sama dia, dan gua nggak pernah ngomong kemanapun sih sebenarnya. Jadi mungkin di sini gua bisa jelasin. Om Ded juga mungkin pengen tahu dong kenapa Bobon nggak suka sama dia gitu kan ya? Sama Willy Salim ya. Yes. Oke. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, waktu gue masih di Bali, dia pernah ke Bali ngajak collab. Oke. Ngajak collab. Waktu itu kan gue masih kenalnya kan anak-anak TikTok gitu lah ya kan. Yeah. Dan gue nggak terlalu peduliin. Tapi gue dapat referensi, dapat masukan dari tim gue. Nggak apa-apa, coba aja collab sama dia, seru kok. Lagi terkenal kok, seperti itu kan. Dan kolaborasi kan baik kan sebenarnya. Tujuan kita ride every wave yang menguntungkan bagi dua belah pihak kan. Yes, kolaborasi itu kan baik. Oke, kita terhubunglah, dialog, komunikasi bahwa dia akan mensupport kegiatan kita masak. Oke. Ini masak waktu itu kita tentukan kampung pemulung. Oke. Jadi ada satu kampung yang memang sudah dekat sekali dengan kita. Kita sering masak-masak dan berbagi di sana. Masyarakat sana senang. Akhirnya si Willy Salim ini, kita masak kepiting yuk yang mewah. Oke dong, masak kepiting. Belilah mungkin berapa puluh kilo. Ya digenapkan mungkin 100 kilo di judul lah ya seperti itu ya. 75 bilang 100. Lebih enak penyebutannya Om Ded ya kan? Enggak juga, enggak. Kan susah tuh di thumbnail 75 kilo daging 100 gitu lebih enak. Ya oke lah. Gua Oke udah gitu gue masak. Awal datang tuh baik-baik. Ini dari ini ya. Dari apa yang gue alamin ya. Gue nggak tahu nih dari sudut pandangnya Willy Salim ke gue bisa beda. Tapi ini dari gue. Oke, gue ngelihat begitu kita konten di sana tuh ternyata yang nggak mengasihkan itu gue nggak suka dengan adab dan etika. Beliau di sana, dia itu di sana. Kayak nyuruh-nyuruh, bentak-bentak dan lain-lain. Bahkan secara nggak on cam, off cam pun demikian. Nyuruh-nyuruh bentak-bentak ke siapa? Ke kru gue. Oh ya? Yes. Ke kru gue. Jadi kayak gue sorry ya kalau misalnya takutnya gue juga salah kan. Tapi setahu gue, seingat gue tuh seperti itu. Waktu itu kejadiannya seperti itu ya. Tapi namanya tidak terekam, ya kan off cam. Kok nggak direkam ini? Nggak kerekam. Jadi kayak misalnya, woi itu ambilin, ini ambilin gitu. Oh, itunya off cam. Off cam. Bahkan on cam pun juga demikian, sama kayak gitu juga. Tapi konten ini keluar. Konten ini keluar dengan proses editing mungkin bagian yang kita rasa tuh nggak enak di kita, yang membuat kita tanda kutip terhina, kita cut. Wow. Nah setelah kita masak selesai, gue sambil masak sambil emosi Om Ded. Gue tuangin ini, ini salahnya gue juga sih waktu itu ya. Mungkin
terlalu meluap ya. Gue masih ingat gue kayak nuangin bumbu itu kayak sengaja, kayak lemparin keras-keras kencang-kencang supaya muncrat ke sana sini. Ya, karena lu emosi. Karena gue emosi, kebawa emosi aja. Gue ngeliat, wah ini nggak bener nih. Gue nggak menilai seseorang, harusnya jadi teman dulu. Jadi bukan ujuk-ujuk datang konten. Karena lu nggak kenal. Gue nggak kenal. Begitu selesai masak, kayaknya dia tahu nih gue bete, langsung pergi. Lu ngomong langsung nggak? Berarti belum sempat ngomong langsung ke Willy Salim ya dong? Belum sempat ngomong langsung. Gue belum sempat ngomong langsung kenapa alasan gue nggak suka dia. Oke. Gue nggak pernah ngomong langsung. Dia langsung pergi. Dia langsung pergi. Begitu selesai konten, waktu itu kan konten dia kan memang masih duit ya, soal duit ya, bagi-bagi duit kan. Ya kalau itu gue nggak suka itu. Warga Kampung Pemulung, warga saudara-saudara kita ini nih ya, udah ngarepin duit. Ya kan karena memang Karena kontennya duit, bagi-bagi duit. begitu. Iya betul. Dan kalau nggak salah dia juga ngomong kita kan bagi-bagi duit ya kan, berapa gitu-gitu. Tahu-tahu begitu selesai langsung pergi. Ya kita bingung. Oh ya sudah kita bingung. Gue sempet waktu itu di proses editing itu gue kayak berpikir ini gue tayangin apa enggak ya. Gue nggak mau tayangin. Kalau udah ngomong bagi-bagi duit nggak bagi, nipu dong. Menjanjikan ya masuk ya harusnya. Itu yang gue sesalin. Dan gitu tayang sebulan kemudian gue hapus. Gue ngomong di publik gue nggak suka dia. Ini kolaborasi terburuk yang pernah gue lakukan. Tapi gue nggak jelaskan secara detail ke orang-orang. Oke, why it takes 1 bulan? Terjadi dilema di gue. Gue ngerasa apa tetap gue tayangin demi menghargai dia yang sudah jauh-jauh datang, demi dia yang memberikan puluhan kilo kepiting buat masyarakat makan. Karena kan tujuan konten gue sebenarnya simple. Gue rugi nggak apa-apa. Yang penting orang tuh bisa makan dari kegiatan kita. Ya, oke. Nah tujuan gue seperti itu. Jadi gue ngerasa kayak apakah perlu gue tetap tayangin gitu kan ya, kolaborasi ini kan. Dan viewsnya waktu itu ya lumayan, bisa sampai berapa? 3 jutaan dan naik terus kan. Naik terus tapi akhirnya gue potong. Karena Gua hilang. setahu gue tuh ya, Bobon itu adalah salah satu teman gue yang paling idealis itu. Yang ya maksudnya kan kita kenal udah lama banget ya. Siap Om Ded. Dan perubahan lu kan luar biasa banget dan lu tuh idealis banget gitu ya. Jadi kalau untuk take 1 bulan lu cut berarti itu berarti dalam 1 bulan lu kepikiran. Sumpah kepikiran Om Ded. Jadi ya lucu. Akhirnya setelah itu nggak ngomong nih, dia tahu nih gue nggak suka. Oke, nggak ngomong, gue ceplos sana sini. Termasuk yang waktu di Pras Teguh ya. Iya. Astaga, ya Allah, marah-marah gitu kan. Ya karena gue tahu banyak konten seperti itu yang didesain tuh dengan cara-cara yang kita juga pelajari Om Ded. Oke, nah masuk ke situ ya. Kata-kata tadi itu banyak yang didesain dengan cara-cara seperti itu kan konotatifnya adalah bahwa ini settingan. Terus kata-kata yang mengatakan gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Ya. Belum tentu semua gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan loh menurut gue. Ya. Maksudnya gue misalnya gagal merencanakan dia datang hari ini. Ya. Ya kan? Benar. Bukan artinya gue merencanakan kegagalan dia datang. Karena yang tiba-tiba tidak bisa datang dia. Ya. Baru saja. Dan merencanakan kegagalan itu bukan berarti gagal juga. Merencanakan kegagalan bukan berarti gagal juga, ya betul. Yes. Nah, tapi kan definitif itu merujuk pada bahwa ini settingan dong. Dan ada ibu-ibu juga tuh kalau lu lihat yang di Palembang marah-marah terus dia bilang bahwa dia nggak ke WC, dia ke mobil makan. Ya. Nah, menurut lu secara profesional, karena menurut gua nggak bisa ngejudge karena gua nggak pernah masak besar. Oke, Om Ded. Gue bahkan nggak tahu gimana caranya lu bisa masak besar, rasanya enak tuh gimana gue nggak tahu. Siap. Gue nggak tahu. Ya. Gue punya restoran Padang. Ya. Itu kalau masak rendang dan sebagainya pakai kuali gede dan sebagainya. Wah, gitu, lama itu ya. lamanya minta ampun berapa orang gitu kan. Itu nggak diganggu oleh orang-orang yang ada di samping. Ini kan orang-orang di samping walaupun mereka happy tapi kan kita terganggu ketika kita masak kan. Nanti kecipratan, nanti panas, bahayanya luar biasa. Nah, you are a pro buat gue. Oke. Ya, gue bahkan tidak pernah kepikiran dalam hidup gue masak besar seperti Bobon, gak mungkin. Daripada gue bikin masak besar kayak Bobon, mendingan gue ngajak Bobon masak besar bareng gitu, maksud gue gitu, profesional ya kan. Nah, lu pro nih. Menurut lu, Willy Salim settingan atau tidak? Menurut lu aja dulu.
Ini mau jawabnya simple, Simple dulu aja. settingan apa enggak? Ya. Menurut gua ya. Tapi ini menurut gua ya, Om Ya. Ded ya. Settingan. Oke. Settingannya yang di mana dulu nih? Ya kan? Base-nya apa nih ya? Nah, base-nya itu kalau gua merasa ini adalah settingan waktu dia di video itu kan kita lihat ya. Kita lihat dia kayak ke toilet, ngomongnya ke toilet atau ke mobil ya. Jadi kalau nggak salah dia ngejelasin ke toilet, tapi ada yang bilang dia bukan ke toilet, tapi bukan ke WC, tapi justru di mobil. Makan katanya. Makan berapa puluh menit gitu lah ya, 25-30. 30 menit. Gue menemukan indikasi bahwa ini adalah settingan seperti yang tadi kita bilang, merencanakan kegagalan. Jadi kita gagal nih dalam sebuah project ya kan. Oke, gimana supaya tetap ada hasilnya? Way out. Ya, tetap ada outputnya. Nah, gue ketemu kejanggalan itu ya tentunya settingannya itu setelah dia ke toilet atau ke mobil, begitu datang dengan ekspresi yang menurut gue itu tidak harusnya seperti itu. Ya, Yes. Gue agree. Itu dengan ekspresinya, mohon maaf ya, gue nggak tahu mungkin memang begitu dia. Kalau gue kaget, gue nggak akan kayak gitu ekspresinya. Iya. Oh, ya gila, kemana ini barang-barang seperti itu? Iya. Lebih meyakinkan orang. Tapi kan kita bisa ngeliat kayak maaf, kayak sedikit mengejek ya tanda kutip ya. Iya. Begini Dan kan? sampai nanya ke polisi, Ya, masih naik ke polisi. Kenapa ini Pak terjadi? Apa yang terjadi? Gitu. Polisi harus nerangin dan ya caranya. tadi seperti yang disampaikan sama senior kita ya, Pak Helmi Yahya, dia juga meyakini ini adalah settingan. Ya. Ini kata dia. Dan dia adalah seorang yang lebih jauh daripada kita. Ini mainannya dia. Dari rumah kaget, uang kaget, ya kan? Bedah rumah dan lain-lain. Ini mainannya dia semua. Om. Dia semua nih. Ya, Nah, kalau kita bilang ini banyak kegagalan dia dalam bereksperimen masak besar ini. Yang memang nggak dikuasai. Yang tidak dikuasai. Yang tidak dikuasai. Jadi kehilangan itu, kehilangan rendang. Ini lucu ya, rendang jadi isu nasional, ini lucu. Kehilangan rendang itu menurut lu disengaja supaya itu diambil atau karena kesalahan teknis dia, atau memang ini kayaknya gagal, udahlah langsung. Bentar nih ada update gimana? Masih ragu Mas, katanya mau video call langsung, mau ngobrol dulu sama saya berdua baru mau video call. Masih di jalan gitu. Lah kan yang minta kesini. By the way, gue datang ke podcast ini karena tadi dikasih tau Om Ded, Willy pengen ketemu seperti itu. Ya makanya gue datang ke sini ya. Jadi Om Ded tuh berniatan baik buat mempertemukan kita kan ya. Enggak, sebenarnya kalau mau ngomong jujur, tujuan gua adalah mau ngebantu dia. Mau bantu dia. Jujur. Ya. Karena gini ya udahlah kita ngomong belak-belakan aja ya. Siap Om Ded. Karena menurut gua tadi waktu gua telepon-teleponan sama dia, gua bilang ya dia khawatir juga lah. Dan gua ngerti lah kenapa dia khawatir. Apalagi kan dilaporin ke polisi kan. Udah gitu menurut gua ini kok masalahnya jadi masalah Nasional ya. nasional. Ustadz Abdul Somad aja bawa juga soal Iya. kasus rendang ini Om Ded. Iya makanya. Ini kan memang gini loh, kita tuh saatnya di Indonesia tuh saatnya Bika Ambon pun jadi isu nasional kan. Gabut. Coba balik ya ke tadi ya. Maksudnya kita kontak-kontakan. Terus gue bilang ini tuh bahayanya adalah ketika lu dilaporin ini udah masalah etnis dan ras karena orang Palembang yang marah. Iya. Ya terus Sedih sih, sedih. ya sedih memang. Gimana cara dia yang nanya ya silakan tanya ke Willy-nya sendiri ya. Tadi kalau gue ngomong kan ini kan opini Siap, gue. siap. Tapi intinya adalah gimana menyelesaikan. Gue bilang lo paling benar menyelesaikan adalah ketemu Bobon. Ya. Karena buat gue kalau gue lagi ada masalah sama orang dan sebagainya, paling benar adalah gue ketemu sama orangnya. Udah lu maunya apa? Lu marah. Kalau lu marah ya udah. Kalau enggak ya udah gitu. Tapi kita mencoba untuk nggak membahas atau menarik, jangan sampai ini jadi isu rasis gitu Rasis. maksudnya. Gitu. Ya. Itu tujuan awalnya dan udah mengiyakan. Tapi ternyata nggak bisa datang ya. Nggak bisa datang ya. Ternyata nggak bisa datang. Ya udah.